Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bum bum, wai cacam. Hari ini saya mau explore salah satu kain. Kain ini menurut saya unik sekali karena ini salah satu kain yang ada di Kabupaten Sleman. Dan ini satu-satunya sebenarnya di Provinsi Bengkulu. Selain kita punya kain batik Besure, kita punya kain. Apa namanya? Kita akan explore langsung ke lokasi. Wai cacam. Oke guys, kembali lagi bersama saya Yuresta Eko Putra berbagi ruang. Nah, kali ini di video yang menarik ini saya akan bongkar kain bumpa. Nah, kalau Medan punya kain ulos, sementara Lampung punya kain tapis. Tapi Bengkulu ternyata punya juga guys. Apa itu? Kain bumpa. Sekarang saya sudah di lokasi, ini dia rumahnya. Tepatnya nanti kita bakal berkenalan di atas. Daerah ini bernama Desa Kampai. Mari kita lihat. Assalamualaikum. Dirasa. Silakan duduk. Sekarang kita sudah di lokasi kain tenun bumpa. Sekarang kita sudah sampai bersama Ibu Fatimah. Ibu Fatimah ini adalah salah satu ibu atau penerus dari kain tenun bumpa ini. Untuk selanjutnya kita bakal gali-gali lebih dalam lagi tentang mungkin sejarah kain bumpa, motif-motif bumpa. Kita langsung bakal tanya dengan orangnya langsung. Nah, Ibu, di sini tenun bumpa ini sudah berapa lama ada di sini? Sudah lama, tapi kerja itu belum maksimal, lancar. ya? Belum maksimal. Sekarang tenun bumpa ini dikelola oleh desa atau perorangan? Yang kelompok desa ada, yang per orang ada. Kalau tenun bumpa sendiri udah ada sejak tahun berapa kalau di desa ini? Dari awal kami mulai belajar dari nenek itu kalau dari tahun Oh, dari tahun 80. Nah, kawan-kawan, ternyata kain tenun di sini itu sudah dari tahun 80 loh. Dan itu artinya sudah lama sekali, bukan? Nah, Nek, apa sih salah satu motif yang ada gitu? Salah satu motif tenun kain bumpa yang ada di sini? satu namanya gajah berjuang. Gajah berjuang. Dua gajah itu. Tiga itu hati-hati. Empat puncak rebung. Pucuk kebun. Ya. Nenek jelaskan salah satu motif. Misal, kenapa sih dinamakan gajah berjuang? Gajah berjuang itu di zaman dulu itu nenek-nenek kami itu kan masih nenun dari kulit apa namanya itu Kayak kulit kayu tuh. dari kulit kayu itu. Jadi kan di situ banyaklah binatang mendatang buas. Jadi kan dia berbentuk rangga seperti itunya tuh kan. Nah, itu disebutlah gajah berjuang namanya. Dimutipkanlah di tenun adat, karena tenun adat itu kain bumpak atau kain itu dipakai untuk adat. Dipakai untuk Untuk adat. Kalau gajah berjuang itu dipakai untuk adat, misalkan pengantin lah, ada para tetamu lah. Nah, itu bukan kita buat untuk sehari-hari. Oh, pada zaman dahulu. Pada zaman dulu. Ya? Itu motifnya tertentu. Kalau mata punai apa itu bisa di kopiah, bisa di selendang, bisa di kain songket biasa. Nah, itu buat di situ. Nah, jadi kawan-kawan, tadi saya sudah berbincang sedikit dengan Ibu Fatimah bahwasanya di sini sebenarnya banyak sekali motifnya. Di antara itu ada gajah berjuang, kemudian ada mata punai dan lain-lain. Dan di sini juga motif itu ternyata
itu ada motif lama dan motif ibaratnya motif modern. Cuman sekarang ini untuk motif modern dia sudah digunakan untuk pembuatan peci, kemudian pembuatan selendang dan lain-lain. Nah, sementara menurut penjelasan Ibu Fatima tadi, motif-motif pada zaman dahulu itu digunakan itu untuk pengantin. Nah, sekarang kita bakal bertanya lagi, untuk kain bumpa sendiri, Nenek, itu kain bumpa itu sebenarnya pada zaman dulu selain digunakan untuk pengantin, sebenarnya digunakan untuk apa? Apakah keluarga kerajaan yang memakainya, atau kan pemerintah desa, atau apa? Jadi kain bumpak itu misalnya waktu itu ada kegiatan desa, ada lomba tari adat tani Tarudo, itu digunakan baik anak-anak maupun pada desa akan digunakan misalnya lomba tari adat. Nah, ini untuk pembuatan sulma atau camat Islam kan digunakan kain adat itu. Ya, karena untuk meninggikan mutu adat tadi agar kita berkembang ke depan. Mudah-mudahan kita lomba menang. Nah, itulah. Ternyata kain tenun bumpa ini kawan-kawan digunakan sebagai diikut sertakan dalam lomba. Nah, besar harapan saya sebagai anak muda bahwasanya kita harus meningkatkan atau ikut mempromosikan kain tenun ini. Karena saya sebagai warga Seluma atau sebagai pemuda Seluma itu sangat bangga dengan kain tenun bumpa ini. Bahkan banyak orang yang belum tahu tentang kain tenun bumpa ini. Nah, semoga ini memberikan informasi kalian. Nah, untuk selanjutnya kita bakal lihat ke dalam langsung nantinya. Motif apa saja tadi yang telah kita bahas, kita bakal melihat langsung nih motifnya, yang mana gajah berjuang, mana mata punai, dan bisa dibuat apa saja di sini. Langsung saja kita ke dalam, oke? Ya. Nah, sekarang kita sudah di hasil dari pembuatan tenun bumpa. Di sini sudah kita lihat. Ini kita ambil contohnya saja, kawan-kawan. Di sini kita ada peci. Peci ini sekarang udah menjadi hasil dari karya-karya orang di sini. Nah, kita bakal tanya lagi ya, apa saja sih motif yang ada di sini? Yang mana, Nek? Yang pucuk rebung, mana gajah berjuang? Ini Nah, pucuk Nenek rebung akan ya. Yang ini pucuk rebung yang tengah ini ya. Oh, ini pucuk rebung. Jadi bisa kalian lihat, dia motifnya ini memang kayak pucuk gebung kalau bahasa dusun itu kan pucuk gebung. Dinamakan pucuk gebung mungkin karena mirip dengan pucuk gebung kan ya? Iya. Nah, kemudian mana yang gajah berjuang? Gajah berjuang waduh ini, cuma ini gajah duduk kecil namanya. Oh. Culi duduk kecil, ini culi duduk kecil namanya. Ah, ini gajah apa, Nek? Culiak duduk kecil. Culiak. Motif culiak kecil. Motif Culiak. gajah duduk kecil. Nah, gajah duduk kecil. Nah, kalau juga gajah besar dia bercampang tiga gini. Nanti ya, boleh nanti dipraktekkan di kina Iya benar. kalau gajah berjuangnya tuh dia tiga bercampang. Seperti gila belalai Nah, Nek, kalau ini dijual. dijual Nah, kawan-kawan, ini sebenarnya sudah dijual dengan harga 60.000 satu. Nah, harga 60.000 satu. Jadi kalau kawan-kawan ke sini, kawan-kawan boleh untuk membeli ini langsung di harga 60.000. Bisa langsung didapatkan langsung dengan Nek Fatima ini. Selanjutnya, sekarang saya sudah menggunakan salah satu peci yang ada di sini. Sungguh gagah bukan? Dan nenek ini juga sudah menggunakan salah satu selendang kain tenun bumpa. Nah, sekarang kita bakal tutorialkan sedikit gimana sih cara pembuatan peci ini, karena ini kan sebenarnya produksinya sudah jadi ya kawan-kawan. Jadi kita bakal demonstrasikan sedikit saja bagaimana sih bisa jadi peci secakep ini. Bagaimana pembuatan peci ini bisa jadi sebagus ini? Banyak dijahit dulu polanya. Polanya seperti begini yang tutup pala. Banyak yang satu lagi dan ini. Tutup palanya. Nah, kan ini nanti dirangkum gini nah. Nah, kan jadi dia kelada. Nah, gini kan. Ini proses ini dijahit dulu rapi-rapi dasar sama posa yang putih ini. Posa itu kan isi keluar dalam sini. Ini situ. Jadi kan ditempel dengan dasar yang merah, yang hitam.
Kalau dia berwarna kan, ada variasinya. Nah, juga yang ini, itu isinya ini. Gunting ini. Bentuk lah, kalau ini merah galon, kalau ini ada variasinya kan, dua-dua ada. Itu dijahit dengan mesin jahit, itu kami bikin, langsung beginilah senyum. Itu porongnya begitu. Nah, kan? Tapi yang anak-anak yang baru sulit untuk menjadikan dia begini, karena ada yang kurang, ada yang lebih. Setelah ditangkup, tidak jadi dia, tidak jadi sempurna cak ini. Kalau dia sempurna kan mulus di dalamnya. Nah itulah yang sulit itulah. Yang sulit nih. Yang sulit itu nangkup. Iya nangkup yang sulit. Nangkup itu. Kalau sekadar buat ini itu panjang, buat panjang ini kan ini ada ukuran kan, itu lebarnya 20 cm, dan itu dibagi dua. Dibagi dua, sebuah ini 9 cm, itu ini ditambah penglingan. Yang murid-murid yang baru sulit untuk nangkupkan yang ini tadi. Jadinya di dalamnya tidak mulus. Ya, ada yang rinyum, ada yang apalah, kurang pas. Dan ini ada nomornya, Nenek. Nah, yo, ada nomornya. Ini nomor pertama. Ada nomor. Nah itu sedikit wawancara saya terhadap Nenek Fatimah, di mana dia menjelaskan sedikit tentang pembuatan peci. Di mana pembuatan peci ini sudah dijual belikan. Jadi kawan-kawan yang main ke Seluma bisa membeli oleh-oleh untuk dibeli oleh. Setelah tadi kita berbincang-bincang dengan Nek Fatimah mengenai sejarah, pembuatan, motif, dan cara membuat produksi peci, sekarang tibalah saatnya kita mau melihat proses. Sebenarnya di sini proses, namun di sini kita karena dia lagi nggak produksi, suami dari nenek ini sakit gitu. Jadi kita harap maklumi kawan-kawan. Cuman di sini tetap kita bakal lihatkan dengan kawan-kawan. Inilah bentuk awal atau proses awal bisa jadi peci sebagus tadi. Nah ini bisa kawan-kawan lihat. Ini dia. Okay. Jadi saya sudah di posisi bagaimana sih cara menenun ini ya Nek ya. Ya. Nah di sini kan karena tidak ada kainnya kawan-kawan, jadi nenek ini akan memperagakan dan akan menyebutkan ini namanya dari komponennya apa aja Nek. Ini apa nih? Ini sisir namanya. Ini sisir kawan-kawan. Ya, sisir. Jadi ini setahu saya mungkin ya Nek ya. Ini mungkin dimasukkan benang. Benang satu persatu. Nah kawan-kawan, itu sulitnya menenun. Jadi patut untuk anak muda dan warga Kabupaten Seluma untuk menghargai sebuah karya yang kalau saya bilang sih mahakarya gitu. Jadi dimasukin satu persatu ini. Kemudian yang ini Nek? Ini namanya kakap untuk menentukan benang itu bisa ditenun. Nah, kakap, sisir, kakap. Ya. Kemudian apa Nek? Lagi? Itu bom. Yang bom itu tempat gulungan benang yang sudah dihambat, dia sudah dihani. Kemudian ini? Itu sama itu. Ini bom juga? Bom juga itu. Kalau yang nenek bijak ini? Ini namanya kita injakkan untuk menentukan sudah masuk apa belum teropong kita waktu menenun. Oh, waktu menenun. Nah itu tadi sedikit komponen-komponennya. Mungkin nenek bisa memperagakan cak mana Nek kalau lagi proses menenun cak mana kira-kira? Ini kedinjak satu, ini diikat. Itu diinjak lagi, diikat. Teropong dari situ masuk. Teropong masuk. Teropong yang ini ya? Ini? Nah itu teropongnya. Jadi setelah kita tenun itu, diinjak satu, masuk. Diinjak dua, masuk di situ. Diinjak tiga, masuk. Gitu ya. Ini bisa benang. Ini benang galau di dalam ini. Nah kalau misalnya contoh nak tenun kopiah, itu kami beli benang betukal itu sampai 6 tukal. Kalau benang jahit sampai 1 gros. Jadi sekitar 120 benang. 120 benang itu kami hani di tempat tambur di balai desa. Itu kami putar sebanyak 18 putaran. Jadi hasilnya kalau kainnya mendapatkan itu sekitar 80 cm. Itu untuk bahan kopiah. Untuk kopiah. Kalau untuk kain benangnya harus 2 gros. 2 gros itu memang 250 benang. Dikit 250 benang. 2 benang kami jadi tambur. Kami gulung sebanyak-banyak gitu besar.
udim itu kami isi ke dalam ini satu persatu. Setelah disisir baru 2. Nah, itu. Jadi prosesnya cukup lama. Jadi total dari proses itu berapa lama nih supaya bisa jadi peci tadi? Dari pici tadi. Dari awal? Dari muntal awal, benang dari dan muntal benang. Paling kuat tengah 2 bulan. Tengah Karena 2 menjahitnya bulan. lagi, nenunnya lagi, ya. Proses benangnya 2 minggu belum selesai. Waduh, tuh kawan-kawan, prosesnya pun ternyata sangat lama, makanya dihasilkan gitu karya yang sangat luar biasa. Karena itu kami menghaninya tuh di tambur itu untuk benang dirarak sebanyak itu. Kadang uang 3, uang 4, satu hari untung 1 dapat 1 gulungan benang di situ. Itu kalau dikit, itu kalau banyak, kalau dikit, cek itu bolehlah. Nah, kalau benang kita tarik banyak, maka jam 4 kedua belum balik. Di mana sadar dia kemalaman. Dari tadi kita sudah membahas benang, jadi kita mau tahu nih sebenarnya benang apa aja yang digunakan. Nah, di sini udah ada beberapa benang. Nanti kita bakal tanya nih kawan-kawan. Kita bakal tanya satu persatu. Kita ambil salah satu ya. Kita ambil salah satu. Nah ini nek, ini benang apa ini? Benang dasar. Ini benang motif. Oh ini untuk benang motif, benang motif. Kemudian kalau yang ini Ya juga untuk motif benang ini. emas, Nah, ini untuk motif ya, motif. Ini juga motif. Oh, untuk motif. Ya. Nah jadi motifnya ada motif emas dan silver. Ada perak ini. Oh perak, 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 ternyata ya. perak. Ya. Kemudian ini tadi sama ini teropong, Teropong. sebenarnya, Tahu. bukan untuk neropong ya, tapi ini Teropong untuk masuk tenun. tenun, untuk masuk tenun. Ya. Kemudian ya itu tadi salah satu dari jenis-jenis benang yang ada di sini. Ini pemuntal mungkin, pemuntal. Ini nih untuk untuk mengukir motif, untuk menghitung. Motif itu harus dihitung. Oh motifnya ada hitungan. Hitungannya, kalau tidak dihitung, tidak jadi. Masuk itu sudah dihitung tadi. Berapa misal kita tidak jadi untuk kopiah misal berapa tadi. Itu dihitung. Angka jadi bentuk begitu. Sangat-sangat detail. Ternyata sangat-sangat detail. Ternyata prosesnya sangat panjang, jadi tidak salah kalau memang hasilnya pun sangat luar biasa. Jadi kalau saya pribadi dengan harga 60.000 itu sebenarnya sangat kecil, karena kita menilainya sebuah seni atau karya itu nggak bisa dinilai dari begitu. Memang kalau mau menanya sulit, cuma karena kita nih daerah kita nih cuma kurang mampu, kadang-kadang tidak terbeli. Nah, pokoknya agak standar lah. Unik sekali. Senimannya saja itu berpikir baik tentang pembeli. Dia masih memikirkan takutnya orang nggak kebeli gitu. Loh, kita sebagai orang yang katakanlah orang yang mempunyai wawasan, kenapa kita nggak bisa menghargai sebuah karya untuk membeli dengan harga 60.000? Kalau dibandingkan dengan pembuatan proses sepanjang proses itu bahan nggak ada harganya 60.000 itu. Memang betul itu. Tadi kita sudah banyak sekali mengupas tuntas tentang kain bumpa ini. Selanjutnya saya mau mendengarkan pesan ataupun kesan dari Nenek Fatimah ini, karena saya pribadi sangat salut dengan hasil karyanya. Jadi kita dengar pesannya untuk anak muda untuk terhadap kain bumpa ini apa? Apa nih pesannya? Kesannya karena ini lah kak tua kan. Kalau memang ada minat budak-budak yang sekarang, nah cobalah belajar agar ini menjadi lebih meningkat dari yang itu semula. Tentunya dapat dilestarikan. Dilestarikan di daerah-daerah mana baik. Sedangkan yang penerus seni, yang tua-tua nih, dikit banyak lagi jaminnya. Benar. Yang bisa menguasai, bisa menjadi, bisa terjual. Bisa menguasai, bisa menjadi, dan terjual. Nah, itu dia. Berikut adalah hasil pesan dari nenek ini, bahwasanya ayo dong anak muda, kita belajar, terus belajar untuk agar ini tetap lestari. Itu yang bisa saya kutip dari sini. Terima kasih kalian sudah menonton ini, dan semoga
sedikit tayangan video kita tentang dokumentasi kain bumpa ini memotivasi kawan-kawan untuk terus mengekspor apapun yang ada di Kabupaten Sumut. Jangan lupa terus nonton akun YouTube saya Berbagi Ruang. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Berbagi Ruang, Wai Caca. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.